Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banua Sepekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 20 Februari 2022. Serangkaian berita terpilih selama sepekan akan kami sajikan selama 1 jam ke depan bersama saya Murtasia. Pemirsa, spanduk berisi sindiran banjir yang terpasang di Jalan Pangeran Abdurrahman, Pasayan, Martapura dan sempat viral di media sosial akhirnya diturunkan. Pencopotan ini dilakukan usai terjadi kesepakatan dengan pemerintah Kabupaten Banjar untuk segeranya melaksanakan perbaikan drainase. Sejumlah spanduk viral berisi kata-kata sindiran banjir menahun yang terpampang di Jalan Pangeran Abdurrahman, Pasayangan, Martapura akhirnya diturunkan. Ini setelah pemerintah Kabupaten Banjar berjanji segera memperbaiki drainase di kawasan tersebut. Kepastian ini didapat usai gelaran rapat dengar pendapat di gedung DPRD Banjar. Dalam rapat tersebut dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan Banjar, Ketua DPRD Banjar, dan pemerintah Kelurahan Pasayangan serta tokoh masyarakat. Pencopotan spanduk dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banjar M. Rofiki bersama RT RW dan warga setempat. Berdasarkan jadwal dari Dinas PUPR, proyek pengerjaan drainase ini akan dilaksanakan paling lambat pada bulan April mendatang. Kami tadi hasil rapat di Dewan ada kesepakatan bahwa ini akan dikerjakan di bulan April, segera akan dikerjakan. Yang kedua, mengingat ada meme-meme sindiran terhadap pemerintah daerah ini, kami tadi minta segera agar dilepas. Jadi kita cari win-win solutionnya, maka kami pemerintah daerah pun berjanji akan paling lambat dikerjakan di bulan April 2022. Kalau bisa lebih cepat sebenarnya lebih baik. Kita kawan-kawan melihat ini air ini mungkin lebih dari 10 hari nih kalau dilihat dari tingkat kekotorannya. Saya lewat sini tiap hari. Sangat miris sekali sebenarnya melihat banjir ini tidak pernah tertanggulangi. Yang di sebelah sana itu kemarin kita swadaya, saya bersama masyarakat selesai. Nah ini yang tidak bisa kita tanggulangi karena ini keterkaitan juga dengan pemerintah. Perhatiannya yang agak kurang. Karena kalau kita melihat ini kan mukanya Martapura nih. Sebelah sana Darussalam, di sini Martapura Kota. Masa misalkan kita tidak bisa menanggulangi yang di tengah kota. Sampai April kita tunggu. Janjinya seperti apa, Pak? Janjinya sesuai nota kesepakatan. Ya itu intinya bulan dikerjakan di bulan April. Mulai dikerjakan bulan April. Perbaikan jalan ini. Kalau seandainya KB Pak ada demo kapan nantinya Pak atau seperti apa Pak? Kita lihat aja nantilah. Dinas PUPR Kabupaten Banjar telah menganggarkan dana 800 juta rupiah untuk perbaikan drainase tersebut. Di samping itu dalam pengerjaannya akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kalimantan Selatan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, pemerintah Kota Banjarbaru akhirnya melaksanakan pembongkaran terhadap 32 bangunan di bekas Pasar Bauntung Banjarbaru. Tindakan tegas ini dilakukan setelah 3 kali melayangkan surat peringatan kepada sejumlah pedagang yang masih berjualan di tempat tersebut. Sementara itu, pasca pembongkaran bangunan eks Pasar Bauntung Banjarbaru, Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru mengklaim tak memiliki anggaran banyak untuk biaya ganti rugi sesuai keinginan pedagang. Dibantu sebuah alat berat, 32 bangunan yang berdiri di bekas Pasar Bauntung mulai dirobohkan oleh petugas gabungan terdiri dari Satpol PP Kota Banjarbaru, Dishub, serta personil TNI Polri. Pembongkaran ini berdasarkan surat peringatan ketiga yang dilayangkan Pemko Banjarbaru sejak 9 Februari lalu kepada sejumlah pedagang yang masih berjualan di bekas pasar tersebut agar segera mengosongkan tempat itu. Pedagang diberi rentang waktu 6 hari terhitung sejak surat peringatan ketiga dikeluarkan dengan batas akhir pada Selasa 15 Februari 2022. Pembongkaran sempat diwarnai ketegangan lantaran pedagang meminta penundaan pembongkaran dengan alasan belum mengemasi barang dan belum terjadi kesepakatan tentang tali asih atau ganti rugi.
Masalahnya gantiannya itu tali asihnya tuh asalnya 3 juta. Kami disuruh menghadap ke lagi dinaikkan 5 juta. Kalau 5 juta kami tetap aja ya, masyarakat tetap kada kemarin. Tetap kada rasa keberatan lah 5 juta tali asih. Kenapa Pak? Kenapa tuh Pak? Masalahnya rasa olan kehidupan wayah ini kayaknya rasa benar. Kalau jauh benar nang biaya kita hari-hari ini. Jauh benar. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Banjarbaru Hidayatur Rahman menyatakan penertiban bangunan eks Pasar Bauntung telah melalui rangkaian negosiasi dan mediasi dengan tahapan yang panjang, namun tidak mencapai kata sepakat, sehingga pihaknya harus melakukan pembongkaran. Karena ini mereka berdiri di lahan milik Pemko, sudah sekian lama mereka menempati dan kemarin sudah kita lakukan negosiasi dan mediasi dengan tahapan-tahapan yang panjang, namun tidak ada kesepakatan bagi mereka, sehingga akhirnya dengan perintah pimpinan hari ini kita lakukan penertiban bangunan. Ini ada tali asih juga kan untuk mereka? Sudah kita tawarkan kemarin tali asihnya, tapi belum mereka setujui. Bahkan sudah kita naikkan jumlah juga, mereka tidak setuju, sehingga yang berkeputusanlah untuk segera menertibkan ini. Tali asih ini tetap diberikan juga? Tidak, karena mereka memang sudah tidak menyetujui dengan tali asih itu. Diketahui status lahan bangunan yang diratakan tersebut berdiri di atas lahan aset milik Pemko Banjarbaru yang bersifat hak guna bangunan saja. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pembongkaran bangunan eks Pasar Bauntung Banjarbaru Selasa lalu masih meninggalkan polemik terkait biaya ganti rugi. Sejumlah pedagang lainnya sepakat menolak tawaran pemerintah Kota Banjarbaru untuk biaya ganti rugi lapak mereka. Salah satu warga yang memiliki bangunan tersebut aman menyampaikan tawaran dari pemerintah kota tidak seperti apa yang diharapkan para pedagang, yakni toko dengan ukuran 3x6 serta ganti rugi yang sepadan. Kemarin pernah ditawarkan juga di pasar yang baru, sebuah toko dapat satu ukuran 3x3. Kita kadang menerima. Oh, pedagang menolak malah? Ya menolak lah. Minta diusahakan ya yang cukup lah ibaratnya, atau 3x6K itu kan. Jadi kadang menerima Pak. Sementara itu, Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru mengklaim tak memiliki anggaran banyak untuk biaya ganti rugi sesuai keinginan pedagang, yaitu 5 juta rupiah. Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru Sugiantoro menyatakan pihaknya sudah menawarkan ke pedagang untuk berjualan di Pasar Bauntung yang baru dengan lapak 3x3 meter persegi, namun ditolak. Sedangkan pedagang meminta lapak dengan ukuran 3x6 meter persegi. Ternyata pemerintah tidak menyanggupi hal tersebut. Diberikan toko oleh pemerintah Kota Banjarbaru dengan ukuran 3x3. Sebelumnya untuk sosialisasi sudah dilakukan berapa kali Pak? Nah, yang jelas Dinas Perdagangan ada sekali. Nah, kemudian karena mereka menolak yang 3x3, kami nggak bisa lagi untuk solusi ke depannya kami bikin surat ke wali kota. Nah, situ bagian hukum yang selanjutnya yang artinya yang memberi somasi pertama, kedua. Ya, kami jadi nggak tahu somasi 1, 2, 3 itu apakah mereka ada pertemuan, kami nggak tahu. Dari pedagang itu permintaannya memang? Minta ukuran itu tadi, minta ukuran 3x6 sama uang berapa dia, nggak ada dia situ mengasihkan uang berapa per anunya. Kalau jumlah pedagang yang di kemarin itu berapa Pak? Kalau data kami yang 2018 itu, kita kan sudah mendata 2018 ada 32. 32 pedagang Pak? Iya. Itu sih semestinya bukan pedagang, penduduk. Iya. Cuma ikut berjualan. Sugiantoro menambahkan hingga saat ini pihaknya masih belum mempunyai langkah mengenai nasib para pedagang selanjutnya, masih menunggu koordinasi.
Rismana, Banjar TV. Pemirsa, lonjakan kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin dinilai tertinggi kedua di Indonesia. Data tersebut diperoleh ketika pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin melakukan Zoom meeting bersama Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional belum lama tadi. Tingginya lonjakan kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin hingga menempati urutan kedua di Indonesia terus menjadi perhatian semua pihak, tidak terkecuali pemerintah pusat. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Mahli Riyadi saat ditemui di Balai Kota membenarkan jika Banjarmasin menempati urutan kedua dari segi lonjakan kasus COVID-19. Bahkan dalam waktu 10 hari sudah mencapai angka 2.100 lebih orang yang terpapar COVID-19. Data tersebut diperoleh saat dirinya mengikuti Zoom meeting yang bersama Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada Minggu 13 Februari 2022. Lonjakan yang sangat cepat tersebut, lanjut Mahli, harus menjadi perhatian semua pihak untuk segera melakukan berbagai upaya agar angka penyebaran tersebut tidak melonjak dan segera bisa diturunkan. Banjarmasin termasuk nomor 2 lonjakan kasus yang paling cepat terjadinya di Indonesia. Di bawah siapa kan? Ya, di bawah Medan. Ya, jadi Medan nomor 1, kita nomor 2 kasus lonjakan tercepat. Bayangkan dalam waktu 10 hari kita sudah menembus angka 2.100 lebih. Nah, ini kan lonjakan yang sangat cepat. Kalau kita bandingkan dengan varian Delta, kita puncak Delta tahun 2021 pada tanggal 16, jumlah kasus hanya 2.168 sasaran. Ini sama sudah jumlahnya, bahkan lebih banyak dari varian Delta dalam kurun waktu 10 hari di Banjarmasin. Jadi patut diduga ya bahwa yang berkembang saat ini, kalau kita analisa, kita lakukan berdasarkan analisa kurva transmisi, ya ini sudah mengarah ke Omikron. Nah, oleh karena itu kita himbau kepada masyarakat untuk disiplin dengan protokol kesehatan, terutama maskernya, dan segera bervaksin untuk membentuk kekebalan kelompok dan berolahraga secara teratur, serta dengan kondisi ini, pihaknya juga kembali menghimbau agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat dan segera melakukan vaksinasi, baik vaksin 1 dan 2 maupun booster. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Mahli Riyadi menyebut salah satu penyebab capaian vaksinasi lansia tetap berada di bawah angka 50% lantaran tidak sinkronnya data lansia dari KPCPEN dengan data real kelurahan di Kota Banjarmasin. Di samping itu, menyusul masih rendahnya realisasi capaian vaksinasi lansia dan anak, Pemko Banjarmasin bakal kembali mengoptimalkan 3 pilar, yakni Babin Kamtibnas, Babinsa dan Lurah serta Camat untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 sehingga harapannya bisa mencapai target. Data lansia di Kota Banjarmasin dinilai tak sama dengan data yang dimiliki Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN. Hal itulah yang membuat capaian vaksinasi lansia di Kota Banjarmasin tetap berada di bawah angka 50% atau baru mencapai sekitar 49%. Bahkan berdasarkan data real kelurahan dengan KPCPEN terjadi selisih yang cukup besar, yakni sekitar 9.000 lebih sasaran. Padahal data realnya sudah mencapai 62,90%. Kekeliruan itu terjadi lantaran Disduk Capil Banjarmasin tidak melakukan pembaharuan. Sumber data di dashboardnya KPCPEN itu 45.000 data jumlah lansia, sementara data real hasil pendataan yang dilakukan oleh para lurah itu kita hanya 36.212 sasaran. Jadi ada selisih yang cukup besar data sasaran lansia antara KPCPEN dengan data kelurahan. Ada 9.445 sasaran yang berbeda. Nah, ini tentu sebenarnya ya memposisikan Banjarmasin selalu berada pada di bawah 50% jadinya capaian lansia. Padahal kalau kita hitung berdasarkan data real
data real fakta lansia yang ada, kita sebenarnya sudah 62,90%. Karena apa? Karena banyak ternyata warga Banjarmasin yang pindah rumah lansianya, yang meninggal, itu di data Dinas Dukcapil itu tidak diperbaharui. Nah, sehingga ini perlu pembaharuan data pada Dinas Dukcapil agar menyesuaikan data real yang didata oleh para lurah. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengaku dengan adanya selisih data yang cukup signifikan antara data kelurahan dan KPCPEN harus segera disinkronkan, sehingga nantinya hasilnya sesuai dengan fakta di lapangan. Yang kedua adalah terkait dengan data. Nah, data ini akan disinkronkan supaya data KPCPEN dengan kita, data lansia yang sudah didata ulang oleh kelurahan dan dihimpun di kecamatan, ini bisa sinkron. Ini akan kita juga lakukan supaya betul-betul nanti hasilnya sesuai dengan fakta di lapangan, dan bukan berarti teman-teman tidak bekerja, bukan, tetapi memang kendala di lapangan pasti ada. Muhail, Banjar TV. Menyusul masih rendahnya realisasi capaian vaksinasi lansia dan anak di Kota Banjarmasin, pemerintah Kota Banjarmasin bakal menggerakkan 3 pilar, yakni Babin Kamtibnas, Babinsa, dan Lurah serta Camat untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19. Hal itu disampaikan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina usai mengikuti pembekalan kepada 3 pilar, yakni Babinsa, Babin Kamtibnas, dan Lurah serta Camat se-Banjarmasin dalam rangka percepatan vaksinasi oleh Wakapolda Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Muhammad Agung Budiono di Aula Kayobaimbai, Balai Kota Banjarmasin, Senin 14 Februari 2022. Lebih jauh, Ibnu Sina mengatakan secara umum realisasi vaksin di Kota Banjarmasin sudah terlampaui, yakni 85%. Namun untuk lansia dan anak diakui masih cukup rendah, yakni baru mencapai angka 49%. Melalui 3 pilar bergerak ini, Ibnu berharap dapat mempercepat vaksinasi dalam waktu 1 bulan ke depan, atau paling tidak pada akhir Februari bisa mencapai target 70% sasaran bagi vaksin lansia, demikian juga vaksinasi anak yang targetnya sekitar 75.000 lebih. Umum sudah terlampaui 84%, tetapi yang masih kurang itu adalah lansia dan anak, yang memang targetnya harus di atas 60%. Nah, sementara kita masih di angka 49, tidak bergerak itu, 49, sekian. Nah, ini yang menjadi sasaran target. Mudah-mudahan dalam sebulan ini itu sudah bisa mencapai angka 70%. Tentu penting dilakukan evaluasi. Makanya tadi kan diberikan kesempatan bertanya apa keluhan pada saat pelaksanaan. Orang nomor 1 di Kota Banjarmasin ini pun mengakui rendahnya vaksinasi COVID-19 bagi lansia ini lantaran adanya sejumlah kendala, di antaranya banyaknya lansia yang komorbid serta jarak rumah lansia menuju puskesmas yang cukup jauh. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Pemko gelar pelatihan wirausaha baru. Tetaplah bersama kami.